Ya, ini yang pagar kalau putih ini. Berhenti kat sini sekejap sebab kat depan pun masih ramai sangat kan. Karena hari ini ramai daripada Malaysia. Okey. Jadi sebelah kiri di bawah rumput-rumput ini yang Popon tengok dari mulai ujung sini sampai ke ujung sana itu adalah kuburan beramai-ramai mangsa tsunami. Sini kuburan yang pertama besar dikuburkan 46.718 jiwa. Ini yang kuburan yang pertama besar. Jadi di bawah rumput ini dulu mayat-mayat yang dikebumikan di dalam kuburan massal ini, sini sebut kuburan massal. Ya, massal itu asal kata daripada mes, ramai. Ya, jadi diubah dalam bahasa Indon jadi massal. Ya, massal itu maknanya ramai. Ya, jadi di dalam kuburan beramai-ramai ini dulunya diambil mayat-mayat itu yang diambil daripada area tsunami, dibawa masuk lori, kemudian dari lori sampai sini, terus dari lori dilempar ke bawah satu persatu. Sebab masa itu kenapa? Ya, dilempar. Jadi sebab masa itu kita nak kebumikan secara sopan seperti biasa, itu tak boleh. Sebab masa itu pada Aceh ini dihantam oleh gelombang tsunami seperti padang jarak, padang terbuka. Ya, semua rata dengan tanah. Jadi rumah pun yang kita buat pada batu sekuat apapun pada 26 Desember 2004 yang lalu itu boleh rata dengan tanah. Ya, jalan yang seperti Popon tengok ini boleh diangkat berkeping-keping. Jadi tsunami ini sangat teruk. Ya, kemudian itu juga ada satu monumen yang kalau putih campur dengan biru. Itu melambangkan bahwasanya gelombang tsunami seperti yang Popon tengok itu. Ya, itu di ujung juga ada tertulis Kun Fayakun, nampak? Kat ujung monumen itu yang tinggi paling depan itu ada tertulis Kun Fayakun. Itu melambangkan bahwasanya gelombang tsunami, karena tsunami ini dia jalan seperti ular keduk. Ya, pernah tengok ular keduk seperti ini? Jadi gelombang ini ada 3 gelombang, puan. Ya, gelombang yang pertama dia slow, kemudian gelombang yang kedua ini yang super laju, kemudian gelombang yang ketiga dia juga slow. Jadi gelombang yang kedua inilah yang menghancurkan semua bangunan, rumah, baik office, semua boleh diratakan dengan tanah. Ya, kalau rumah sekali dengan tapak rumah boleh diangkat. Jadi yang gelombang yang kedua ini kelajuan dia itu 300 km per jam. Itu kelajuan gelombang tsunami. Dengan gelombang tsunami ini air dia tuh hitam pekat macam awan mendung. Kemudian air tsunami ini dia juga panas. Ya, sebab air belerang daripada dasar laut, dia panas. Jadi makanya mayat yang terjejas oleh gelombang tsunami itu semua berwarna hitam, meluncur, hangus. Ya, sebab air daripada dasar laut, airnya hitam, panas dan dia air racun. Jadi saat itu sempat kita terminum air tsunami ini, banyak terminum air, kemungkinan kita tidak akan selamat sebab air daripada dasar laut. Ya. Jadi di kuburan ini pun dulunya dikuburkan secara bertindih-tindih sampai 5 tindih. Ya, bertindih-tindih. Ataupun saya cakap apa? Bertingkat. Berlapis. Sampai 5 lapis. Karena dulu makam ini digali dengan pinhole dalam 10 meter. Kemudian mayat-mayat yang diambil daripada area tsunami dihantar sini, dikebumikan secara bertindih-tindih sampai 5 tindih. Jadi mayat ini pun tidak dimandikan dan tidak dikafankan. Ya, sebab masa itu kita nak cari kain pun tak aja susah. Iya, ada kain. Ya. Jadi banyak mayat yang dikebumikan di dalam kuburan beramai-ramai ini dulunya dikasih masuk ke dalam beg plastik. Ya, beg plastik yang ada sip. Dikasih masuk dalam beg itu, kemudian terus diletakkan ke dalam kuburan ini. Dulu digali dengan pinhole sedalam 10 meter. Jadi selapis, kemudian ditimbun dengan tanah, lepas itu diletakkan, ya, sampai 5 lapis. Jadi ini yang pertama besar. Walaupun nanti pada saat kita melawati area bandar, kita akan jumpai lagi kuburan beramai-ramai yang kedua besar. Kemudian kalau yang kecil-kecil, jadi setiap kampung ada satu kuburan beramai-ramai yang seperti ini. Mungkin jumlahnya dalam 500 orang ataupun 600 orang. Ya. Nah, sebelah itu ini kerajaan Aceh. Sebab masa itu kawasan ini tidak terjejas oleh gelombang tsunami, ini hanya
sampai ke Garan. Jadi masa itu kita nak cari lahan yang berada di tengah-tengah bandar. Masa itu tak ada lagi sebab sudah dipenuhi dengan sampah dan semua jenazah manusia. Jadi kawasan tidak tertindas. Kemudian kawasan ini pun sebelum tsunami sini banyak yang lahan kosong. Jadi kerajaan ambil tindakan untuk kerajaan Indonesia ambil tindakan untuk beli tanah orang kampung kat sini, kemudian dijadikan kuburan beramai-ramai. Ya, mungkin sekejap lagi tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk, tapi ini ramai sangat, di depan ada 13. Nak masuk? Tapi apa kita? Ini kuburan. Sana juga kuburan. Atau nanti kita masuk masa balik ke kita pagi atau tengah hari? Tengah hari, okey. Kita masuk nanti pada saat kita balik. Sebab mungkin nanti puan-puan nak membuatkan sedikit Al-Fatihah, boleh kat dalam ni. Kemudian selepas kita berdoa sedikit, kita boleh tangkap gambar ke dalam ni. Sebab sini ada satu banner yang tertulis jumlah korban yang dikebumikan di dalam kuburan. Ya, boleh kita lanjut ya. Sebab hari ini ramai sangat orang Malaysia. Iya, betul. Apa dia? Okey, baik. Lanjut. Masa tu kita main dia dikebumikan di dalam kuburan beramai-ramai ini, kita tidak kenal lagi. Ya, dia ibu kita ataupun adik kita, satu kita tidak kenal lagi. Sebab main-main yang dikebumikan di dalam kuburan beramai-ramai ini, wajahnya pun sudah hancur. Ya, hancur masa kita berada di dalam gelombang tsunami ini, sebab di dalam air ini dia sudah campur semua benda. Ya, ada sampah, kemudian zin, semua kereta, semua benda dalam air itu. Sebab air dia jalan, mungkin puan-puan pernah tengok musim basuh kain, pernah tengok ke dalam pada saat musim basuh ini berputar, pernah tengok seperti mesin basuh kain. Jadi masa itu banyak main-main manusia ini yang terjejas oleh gelombang tsunami. Banyak yang perutnya terbelah, tangannya putus, lehernya putus, segala macam. Jadi yang dulunya kita tidak pernah tengok, tapi pada saat 26 Desember 2004 yang lalu kita sudah tengok hal yang sedemikian rupa. Ya, Baru. Ini masih kecil ni, ada kesian. Tanya. Itu sampai 4 hari selepas tsunami kita sudah mulai membuat makam yang semacam ini. Ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini ke depan kita ni ada satu jambatan, ya, ini namanya jambatan Lambaru. Dekat jambatan. Mana dia cakap? Ini lebih kurang macam jambatan Pulau Pinang lah. Jambatan Pulau Pinang. Ya, ini ada satu jambatan. Kemudian di bawah jambatan ini juga ada sungai. Ini sungai ini namanya Sungai Aceh. Di Malaysia juga ada Sungai Aceh kan? Betul. Ada Di juga Pulau Pinang. Kampung Aceh kan? Kampung Aceh ada. Okey, ini di dalam sungai ini, ke bawah tu ada sungai. Jadi bukan buaya. Okey, di dalam sungai ini pada saat kejadian tsunami dipenuhi dengan jenazah manusia yang bercampur dengan kereta dan sampah dan bangkai binatang. Campur sekali dalam sungai ini. Jadi sepanjang Sungai Aceh ini sampai ke tengah-tengah bandar itu dipenuhi dengan jenazah manusia dan semua sampah-sampah yang berada di dalam sungai ini. Okey, puan-puan dan tuan-tuan, ini kalau kita kono ke kiri, ya, kita kono kiri ini sampai ke Medan. Boleh sampai ke Medan. Kenapa? Tak jauh kalau daripada Aceh ke Medan. Mandiri. Kita naik bas ya 12 jam lah. Dekat je. 12 jam. 12 jam 700 km. Ya, 300 km dari Bandar Aceh ke Medan. Kita naik bas, tapi bas yang Medan tu elok-elok. Dia ada 2 tingkat. Berbeza dengan bas yang ada di Malaysia. Lagi cantik kat Aceh punya. Betul lah. Bobo nanti boleh tengok lah bas kat Aceh. Memang cantik. Kalau bas Malaysia saya pernah naik Intercity. Kemudian ada beberapa jenis lagi bas yang ada di Malaysia. Saya dulu dari KL ke
Alosta, tunai, tapi lagi